selamat datang di proyek kami. Saya Numa Ulianti, perwakilan dari kelompok 1. Hari ini kita akan membongkar tuntas mengenai salah satu organ yang paling menakjubkan di tubuh kita, yaitu mata. Kami akan menjelaskan model anatomi mata ini. Jangan kemana-mana ya. Kita tidak hanya akan mengenal bagian-bagian mata, tapi juga akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana cahaya bekerja, mengenal berbagai jenis lensa, dan memahami fenomena penting seperti abrasi lensa yang bisa mempengaruhi penglihatan. Penasaran? Yuk kita mulai. Baik, mari kita mulai dengan inti dari proyek kita, yaitu model anatomi ini. Mata kita adalah organ yang luar biasa kompleks dan setiap bagian bekerja sama untuk memungkinkan kita melihat dunia. Yang pertama ada kornea di bagian depan mata yang bening seperti jendela, dan di belakangnya ada lensa mata kita. Kedua bagian ini punya peran vital, yaitu mereka bertugas memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata. Proses ini disebut refraksi. Sama seperti lensa kamera, kornea dan lensa mata membengkokkan sinar cahaya agar jatuh tepat di satu titik. Lalu kemudian di depan lensa ada iris, bagian mata yang berwarna seperti biru, coklat, atau hitam, dan lubang di tengahnya yang disebut pupil. Fungsi iris dan pupil ini sangat cerdas. Mereka bekerja sama seperti diafragma pada kamera untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Saat terang, pupil mengecil, saat gelap, pupil membesar. Setelah cahaya melewati kornea, pupil dan lensa, ia akan jatuh pada bagian paling belakang, yaitu retina. Retina inilah yang bertindak sebagai layar atau sensor mata kita. Tempat bayangan objek terbentuk. Dari retina, informasi visual ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik untuk diinterpretasikan menjadi gambar yang kita lihat. Jadi bisa dibayangkan betapa harmonisnya setiap bagian ini bekerja demi satu tujuan, yaitu memberikan kita kemampuan untuk melihat. Sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana lensa dan mata kita bekerja, ada baiknya kita pahami dulu dasar dari semua yang kita lihat, yaitu cahaya. Tahukah Anda bahwa cahaya yang kita lihat sehari-hari hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Inilah yang disebut spektrum elektromagnetik. Spektrum ini adalah seluruh rentan gelombang elektromagnetik, mulai dari gelombang radio yang sangat panjang, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma yang sangat pendek. Di tengah-tengah spektrum yang luas itu ada sebuah jendela kecil yang sangat penting bagi kita, yaitu spektrum yang terlihat. Inilah bagian cahaya yang kita bisa lihat oleh mata manusia. Bagian ini terdiri dari semua warna pelangi yang kita kenal, dari merah di satu ujung hingga panjang gelombang yang lebih panjang sekitar 700 nanometer, hingga ungu di ujung lainnya dengan panjang gelombang yang lebih pendek sekitar 400 nanometer. Setiap warna memiliki panjang gelombangnya sendiri. Jadi mata kita secara spesifik didesain untuk mendeteksi gelombang cahaya dalam rentan spektrum yang terlihat. Ini ketika gelombang cahaya masuk ke mata hingga mencapai retina, lalu otak kita memprosesnya dan mempresentasikannya menjadi warna, bentuk, dan gambar yang kita lihat di sekitar kita. Sungguh menakjubkan, bukan? Bahwa alam semesta penuh dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata kita. Setelah kita pahami bahwa cahaya tampak terdiri berbagai warna dalam spektrum elektromagnetik, sekarang mari kita buktikan hal itu dengan secara langsung dengan percobaan sederhana menggunakan prisma ini. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ketika cahaya putih yang kita kenal sehari-hari dilewatkan melalui prisma transparan, ia tidak keluar sebagai cahaya putih. Lagi sebaliknya, cahaya itu terurai atau terpecah menjadi spektrum warna pelangi yang indah. Ada merah, ada jingga, ada kuning, hijau, nila, dan ungu. Fenomena ini kita sebut dispersi cahaya. Ini karena setiap warna di dalam cahaya putih memiliki panjang gelombang yang sedikit berbeda. Ketika
Jika cahaya melewati prisma, setiap panjang gelombang ini dibiaskan atau dibelokkan pada sudut yang sedikit berbeda pula. Cahaya ungu dengan panjang gelombang terpendek dibelokkan paling banyak, sementara cahaya merah dengan panjang gelombang terpanjang dibelokkan paling sedikit. Hasilnya, cahaya putih yang tadinya terlihat tunggal kini terpisah menjadi komponen warna-warna, membuktikan bahwa cahaya putih sebenarnya adalah gabungan dari semua warna pelangi. Ini adalah konsep fundamental dalam optik yang juga relevan dengan cara mata kita memproses warna. Sekarang mari kita beralih ke komponen kunci dalam banyak sistem optik termasuk mata kita, yaitu lensa. Ada dua kategori besar lensa yang perlu kita pahami, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Pertama, kita punya lensa konveks atau yang biasa kita sebut lensa cembung atau juga lensa plus seperti yang bisa Anda lihat di gambar ini. Lensa cembung punya beberapa bentuk dasar, yaitu ada beam konveks, yang kedua permukaannya cembung, plano konveks, satu sisi datar dan satu sisi cembung, serta minikus cembung. Fungsi utama lensa cembung ini adalah konvergen. Yang berarti ia mengumpulkan sinar cahaya yang melewatinya ke satu titik fokus. Inilah mengapa lensa cembung yang sering digunakan untuk memperbesar objek atau mengoreksi penglihatan berabun dekat dan hipermetropia. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana mata yang mengalami hipermetropia. Sinar cahaya dari objek dekat atau jauh difokuskan di belakang retina. Ini karena bola mata terlalu pendek dari normal atau kornea terlalu datar. Lalu kita kasih lensa cembung atau lensa konveks sehingga titik fokus yang dihasilkan dapat bergeser ke tepat di retina. Seperti ini. Dia kembali lagi ke retina. Berbeda dengan lensa cembung, kita punya lensa cekung atau lensa konkev yang sering disebut juga lensa minus. Bentuk dasarnya juga bervariasi. Ada beam konkev dengan kedua permukaannya cekung, plano konkev, satu sisi datar dan satu sisi cekung, serta minikus cekung. Lensa cekung ini memiliki fungsi yang berlawanan dengan lensa cembung. Ia bersifat divergen, yang artinya ia menyebarkan cahaya yang melewatinya. Lensa cekung ini umumnya digunakan untuk mengoreksi penglihatan berabun jauh atau miopia, ya, di mana cahaya perlu disebarkan sebelum masuk ke mata. Karena kelainan refraksi ini terjadi ketika mata tidak dapat memfokuskan cahaya tepat di retina, hanya difokuskan di depan retina, menyebabkan biasnya bola mata terlalu panjang dari normal atau kornea terlalu melengkung. Lalu kita kasih lensa cekung atau lensa konkev. Sehingga titik fokus yang dihasilkan dapat bergeser tepat di retina. Tadinya di depan retina, lalu kita kasih lensa cekung menjadi tepat di retina. Kedua jenis lensa ini, baik cembung, cekung, sangat krusial dalam dunia optik. Lensa-lensa inilah yang menjadi dasar bagi banyak alat bantu penglihatan, seperti kacamata atau lensa kontak, yang membantu kita melihat dunia dengan lebih jelas dengan mengoreksi cara cahaya difokuskan ke mata kita. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara perhitungan kekuatan lensa? Untuk menentukan perhitungan kekuatan lensa adalah, saya gambar dulu bola mata. Lalu ini jarak bayangan dan ini
Untuk menentukan kekuatan lensa, yaitu dengan rumus 1 per jarak objek ditambah 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per jarak fokus. Karena kacamata harus membuat objek di tak terhingga, jadi jarak objek sama dengan terlihat jelas, maka jarak objek sama dengan 0. Persamaannya menjadi rumus jarak bayangan sama dengan jarak fokus, atau sama aja, jarak fokus sama dengan jarak bayangan. Inilah rumus perhitungan lensa. Baik, kita kasih contoh soal ini. Berarti jarak fokus lensa harus sama dengan jarak bayangan, yang mana bayangan tersebut harus terbentuk tepat di titik jauh far point relatif terhadap lensa. Karena ini adalah bayangan maya yang dibentuk di sisi objek, nilai jarak bayangan dan jarak fokus harus negatif. Contohnya, titik jauh dari mata adalah 4 meter. Lalu jarak lensa ke mata adalah 2 cm. Hitunglah jarak bayangan dari lensa dan hitunglah daya refraksi yang ada. Jadi rumusnya jarak bayangan sama dengan minus kurung buka jarak titik terjauh 4 meter dikurangin jarak lensa ke mata, yaitu ke dalam meter 0,02 meter, sama dengan jarak bayangan 3,980 meter. Rumusnya jarak bayangan sama dengan jarak fokus. Jadi jarak fokus adalah minus 3,980 meter. Untuk mengetahui berapa dioptri rumusnya sama dengan 1 per F. Untuk mengetahui sama dengan 1 per minus 3,980 meter menjadi dioptri minus 0,25 dioptri. Begitulah cara perhitungan untuk menentukan kekuatan lensa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan demonstrasi berikutnya. Kita sudah membahas bagaimana lensa memfokuskan atau menyebarkan cahaya dan cara perhitungan kekuatan lensa. Namun dalam dunia nyata, lensa tidak selalu bekerja sempurna. Ada sebuah fenomena yang disebut abrasi lensa. Abrasi adalah ketidaksempurnaan dalam memfokuskan cahaya oleh lensa yang menyebabkan bayangan yang terbentuk menjadi tidak tajam, kabur, atau terdistorsi. Ini adalah tantangan umum dalam desain optik yang berusaha diminimalkan oleh para ilmuwan. Salah satu jenis abrasi yang paling sering ditemui adalah abrasi sferis atau spherical aberration. Abrasi ini terjadi karena sinar cahaya yang melewati bagian tepi lensa difokuskan pada titik yang berbeda dibandingkan dengan sinar cahaya yang melewati pusat lensa. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi ini, sinar dari tepi dan dari pusat lensa tidak bertemu di satu titik fokus yang sempurna. Akibatnya, alih-alih membentuk satu titik yang tajam, cahaya menyebar membentuk lingkaran kekaburan atau circle of less confusion. Hasil akhirnya, bayangan yang kita lihat akan menjadi kabur dan kurang detail, mirip dengan foto yang sedikit out of focus. Jenis abrasi berikutnya adalah abrasi koma atau koma aberration. Abrasi ini muncul ketika sinar cahaya datang lensa secara miring atau tidak sejajar dengan sumbu optik utama lensa. Ketika cahaya datang secara oblik seperti ini, titik fokus yang seharusnya berupa titik kecil yang tajam malah tersebar dan membentuk bayangan yang menyerupai ekor komet atau koma
Bagian tengah bayangan mungkin masih relatif tajam, tetapi bagian tepinya akan memanjang dan terlihat seperti sapuan cahaya. Ini tentu sangat mengurangi kualitas gambar, terutama pada area pinggir. Meminimalkan efek abrasi ini agar kita bisa mendapatkan gambar yang sejelas dan setajam mungkin. Nah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan kita. Dari awal kita membahas proyek model anatomi mata manusia ini, kemudian menyelami dunia spektrum cahaya, mengenal berbagai jenis lensa, hingga memahami fenomena abrasi lensa yang kompleks. Semua ini menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya sistem penglihatan kita, dan juga ilmu optik yang mendasarinya. Ilmu optik ini sangat vital karena terus mendorong pengembangan teknologi yang membantu kita melihat dunia dengan lebih jelas. Mulai dari lensa kacamata yang kita pakai sehari-hari, hingga teleskop canggih yang melihat jauh ke luar angkasa. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kami tentang proyek optik mata ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau saran. Terima kasih.